Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya dan Yesus ada utusan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semaya Niascing. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas lagi satu orang ini. Udah lama saya tidak bahas, dan kali ini saya akan membahasnya lagi. Karena di dalam videonya itu, sebelum dia menyuruh orang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, terlebih dahulu dia membahas Alkitab. Dia memperkenalkan atau menjelaskan ayat-ayat Alkitab kepada calon mualaf ini. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini perkataan Yesus itu sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya dan aku, Yesus, ada utusan. Jadi ada pengakuan yang konkret yang dipublikasikan melalui hati kita, mulut kita. Allah satu-satunya dan ada oknum yang diutus oleh Allah. Ya. Hal ini merupakan keyakinan kita sekarang, bahwa hanya satu Allah, perkataan Yesus Kristus, Allah satu-satunya, dan ini dikonformasikan oleh Allah itu sendiri pada Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Sebelum aku dan sudah aku tidak ada Allah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Apa yang dilakukan, disebutkan oleh Yesus, itu sudah dari Allah sendiri. Jadi Yesus kita sebut utusan. Ya, kalau yang lain mereka menyebutkan Allah, mereka menyebutkan Tuhan. Ini sebetulnya telah menyalahi hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Hukum pertama dalam Torah, jangan ada padamu Allah lain. Jadi jika ada Allah, Yesus disebut Tuhan, maka dia telah melanggar aturan kitab suci itu sendiri. Lalu selain Allah konformasikan apa yang dilakukan dan disebutkan oleh Yesus Kristus, ini juga ditegaskan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus itu mewakili pemimpin-pemimpin agama sedunia. Ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias, yang artinya yang diurapi atau yang dilantik untuk memberitakan kabar kesukaan Allah. Artinya Yesus sebagai Nabi. Dan dalam Bible, Yohanes pasal 14 ayat 16, itu menyebutkan bahwa akan ada yang diutus, seorang penghibur yang akan diutus bagi dunia, dan dialah yang menerangkan dunia. Kata seorang itu menunjukkan akan ada nabi terakhir yang akan menjadi panutan bagi dunia, dan dia menjadi nabi segala bangsa. Kalau Yesus Kristus diutus bagi bangsa Israel, tetapi nabi yang kita akui, kita sanjung-sanjung adalah nabi untuk segala bangsa. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Di video fullnya sebenarnya perempuan atau wanita yang menjadi calon mualaf ini, dia nangis-nangis. Dia berkata bahwa apa yang dia cari selama ini, dia tidak menemukan di agama Kristen, dan kemudian dia menemukannya di agama Islam. Dan kemudian sebelum mereka masuk ke dalam pengucapan 2 kalimat syahadat, terlebih dahulu pada ajan ini dia menjelaskan ayat-ayat Alkitab dengan ngawur sekali. Nah, tapi saya kurang tahu, teman-teman, ya, apakah wanita ini benar-benar berlatar belakang Kristen atau memang dia seorang Muslim sejak lahir, karena saya lihat channel-channel saudara kita Muslim ini kebanyakan settingan, ya, dimana seseorang itu dia Islam sejak lahir dan kemudian disetting dijadikan sebagai mualaf supaya ada alasan bagi mereka untuk membahas Alkitab. Nah, teman-teman, secara sederhana kita akan meluruskan
sebenarnya ayat yang dia kutip tadi itu saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, di mana di dalam Yohanes 17 ayat 3 pada ajan ini berkata bahwa itulah bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, karena di ayat tersebut Yesus menyebut dirinya sebagai utusan. Nah teman-teman, pada ayat kita lihat saja di dalam ayat Yohanes 17 itu ayat 3, di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah teman-teman, jadi hidup yang kekal itu yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus, bukan mengenal yang lain, bukan mengenal nabi-nabi yang lain. Yesus berkata sendiri bahwa ini hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Allah dan mereka mengenal Yesus sebagai firman yang telah diutus dalam bentuk daging. Itulah sebabnya Yesus berkata di sini, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena Yesus itu adalah merupakan firman yang diutus dalam bentuk daging, dalam wujud manusia. Jadi kalau misalnya pada jemaat ini dia memperkenalkan kehidupan yang kekal, dia harus memerintahkan kepada calon mualaf itu untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus. Hanya dua yang diperkenalkan, bukan diperkenalkan nabi-nabi yang lain, termasuk nabi terakhir. Bukan itu yang diperkenalkan untuk memperoleh hidup yang kekal, sesuai dengan ayat Yohanes 17 ayat 3 ini. Nah, jadi yang dikatakan Yesus, inilah hidup yang kekal, mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Hanya dua ini yang dikenal. Nah, dan kemudian dia berkata bahwa sebenarnya di dalam kitab Nabi Yesaya juga Allah sudah pernah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa akulah yang awal dan tidak ada yang sebelum aku, demikian juga sesudah aku tidak ada. Sebenarnya sudah dijawab oleh Yesus. Apa kata Yesus di dalam kitab Wahyu? Dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lebih awal dan tidak ada yang lebih akhir. Nah, jadi muncul pertanyaan, bukankah Yesus itu dimulai dari kelahirannya di abad pertama? Itu hanya inkarnasinya, di mana firman itu turun untuk menjadi daging, dikirim untuk menjadi manusia. Dan itu dimulai di abad pertama. Kalau hakikatnya itu sudah dari kekal sampai kekal. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Dan kemudian dia berkata bahwa kalau orang Kristen menuhankan Yesus, mereka melawan hukum Musa, ya, di mana di sana dikatakan bahwa jangan ada Allah lain bagimu. Nah, jadi pada ajan ini dia berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah yang lain. Sebenarnya bukan, hanya saja karena dia tidak baca firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 saja itu sudah jelas bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia. Itu bukan Allah yang lain. Nah, jadi Yesus itu sebenarnya sudah ada sejak semulanya, itu sudah ada. Bukan Allah yang lain Yesus itu. Allah itu telah datang dalam rupa manusia sesuai Filipi 2. Nah, jadi kemudian dia berkata bahwa sebenarnya Rasul Petrus sudah menyampaikan bahwa menurut dia sendiri bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia hanya seorang nabi saja. Dan dia hanya bergantung pada ayat atau pengakuan Petrus tersebut, teman-teman. Padahal di ayat yang lain, di dalam Yohanes 13, Petrus menyebut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba kita lihat dalam Yohanes 13 ya. Yohanes 13 kita mulai dari ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Yesus sampai kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Makanya kalau baca ayat itu
itu secara keseluruhan dong. Jangan sampai motong-motong ayat sehingga kehilangan pengertian seutuhnya dari konsep pengajaran Kristus itu atau konsep pengajaran Alkitab itu. Nah, jadi itu sudah jelas bahwa Petrus itu mengaku Yesus sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan dari dulu. Dan kemudian di ayat yang lain, Petrus juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Supaya jelas dan supaya clear, jangan sampai keliru. Nah, dan dia berkata tadi bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 16 kalau nggak salah, kita lihat saja. Yohanes 14 ayat 16 teman-teman ya. Nah, di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kalau bicara seorang penolong itu bicara suatu pribadi. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi pada ajan ini dia menafsirkan ayat ini bahwa itu adalah nubuatan untuk nabi mereka, nabi yang terakhir. Nah, mana mungkin bisa nabi mereka menyertai sampai selama-lamanya, teman-teman. Perhatikan kalimat di ayat 16 itu, kalimat terakhirnya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya nabi terakhir mereka itu menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai saat ini? Kan enggak. Dan itu buktinya bahwa itu bukan untuk nabi mereka. Perkataan itu. Sebenarnya perkataan itu untuk siapa? Kita baca ayat 17-nya. Yaitu roh kebenaran. Jadi yang dijanjikan Tuhan itu adalah roh. Nah, pertanyaannya apakah nabi mereka dalam bentuk roh? Kan tidak juga. Nah, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, artinya roh itu diam di dalam kita. Nah, ini ayat sudah jelas bukan untuk nabi mereka, tapi ngotot ya. Ngotot mereka bahwa itu nubuatan untuk nabi kami itu. Dari kitab Ulangan juga mereka klaim itu yang nabi seperti Musa itu yang akan datang itu nabi kami. Padahal Yesus sendiri sudah mengakui bahwa akulah yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi lainnya. Kan Yesus sudah mengatakannya di dalam Lukas 24. Supaya digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Itu perkataan Yesus. Itu artinya bahwa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Musa itu, kitab Mazmur, dan kitab para nabi itu adalah Yesus. Yesus sendiri sudah mengklaimnya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana mungkin saudara-saudara kita polemikus muslim ini mengklaim itu nabi kami? Sedih rasanya melihat mereka ini, teman-teman ya. Antara sedih dan jengkel, kok bisa pikiran mereka buntu memahami ayat-ayat Alkitab seperti ini, padahal terjemahannya itu sudah jelas. Itulah sebabnya Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahkan bukan hanya bahasa Indonesia, di bahasa yang ada di dunia ini sampai ke bahasa-bahasa suku itu sudah diterjemahkan. Supaya apa? Supaya orang mengerti, supaya orang paham apa yang dibicarakan oleh kitab suci itu. Setelah mereka sudah mengerti, sudah percaya, oh iya ini yang dimaksud ayat ini. Sehingga mereka mengenal kebenaran itu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa pada Jen ini memang keliru dia memahami ayat-ayat Alkitab. Dia sudah mualaf, kemudian dia bangga membahas Alkitab dengan ngaur. Ya aku sih hanya ketawa aja, lucu saja melihat penjelasannya itu. Dan kemudian kalau mereka percaya bahwa itu adalah nabi mereka, otomatis mereka harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena di ayat ini Yesus mengutus seorang penolong itu. Berarti
Yesus yang mengutus nabi mereka kalau kita bergantung pada ayat ini. Nah, tapi mereka juga tidak mengakui itu. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus yang mengutus nabi mereka. Nah, jadi itu dia sebenarnya teman-teman. Di lain sisi mereka mau mencari pembenaran, di lain sisi kena juga mereka jebakannya. Jadi itu dia teman-teman, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita tetap kuatkan iman kita untuk lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.